Pak Mujib mau menyampaikan daur ulang. Kita ulang pemahaman. Langkah-langkah kemarin adalah contoh yang pantas kita aminkan, bahkan wajib contoh langkah beliau-beliau. Silaturahmi beliau Abuya Ma'ruf Al-Bantani kepada beliau Gus Abbas, kepada beliau Gus Pangersa Kiai Haji Imaduddin. Ini adalah tokoh juga bersama beliau Sayyid Tengku Umar, Tengku Qori, betul. Ini mudah-mudahan contoh silaturahmi yang bikin anak bangsa bangkit kembali mencintai tanah air. Satu saya ingat di majelis pondok pesantren beliau Gus Abbas. Gus Abbas menyatakan, yang datang ke pondok saya harus berani, betul. Artinya dari Sabang sampai Merauke dididik, tidak boleh menjadi anak yang pengecut, anak yang kerdil, tapi anak bangsa yang sesuai benderanya merah putih, betul. Beliau Gus Abbas menyatakan polemik nasab ini tidak boleh main-main. Beliau menyampaikan wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Yang namanya kebatilan jelas hancur lebur dengan sendirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau sangat khawatir kepada anak bangsa kalau sampai gagal paham, kena doktrin. Kata Gus Abbas, ba'alwi nasabnya secara manuskrip dan tes DNA tidak nyambung, betul, alias mungkotiun abadan, putus selama-lamanya. Satu catatan dari beliau Gus Abbas, kita menegakkan kebenaran tanpa benci. Jangan salah paham. Kalau para habaib Ba'alwi dan Muhibbin khususnya, beliau Abuya Ma'ruf bersama Gus Abbas, bersama beliau Kiai Imad menyampaikan kebenaran, betul. Itu satu yang dari beliau Gus Abbas. Anak bangsa harus berani menegakkan kebenaran dalam hal melawan pembodohan Ba'alwi, betul. Nasabnya adalah penipu. Beliau Gus Abbas berterima kasih. Alhamdulillah, spirit Abuya luar biasa. Walaupun beliau sepuh umurnya, tapi kesemangatannya membara, bikin Gus Abbas lebih menggila untuk membangkitkan anak bangsa. Masyaallah Muhammad. Dua yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imad, beliau pengasuh Pangersa Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Beliau menegakkan, menyampaikan kepada anak bangsa, memang anak bangsa terah Nusantara didikan akhlakul karimah, didikan sopan santun, betul. Tapi satu hal ini tidak boleh anak bangsa yang berakhlakul karimah,
yang bersopan santun, tapi menjadikan inferior, artinya menjadi rendah diri. Bahaya. Sekarang di hadapan Ba'alawi, di hadapan para habaib yang sudah mengaku kebohongannya sebagai cucu Nabi, kita tidak boleh berakhlakul karimah, tidak boleh bersopan santun, karena menjadikan anak bangsa rendah diri. Betul? Beliau Kiai Imad menegaskan, anak bangsa harus dididik punya harga diri, tidak boleh rendah diri. Anak bangsa dididik keilmuan yang tinggi, akhlakul karimah yang tinggi, dan kebersamaan yang tinggi. Tidak boleh kalah, tidak boleh direndahkan oleh mereka pendatang Ba'alwi. Betul? Ini catatan yang disampaikan oleh beliau Kiai Imad. Jadi tiga tokoh ini bersama Abuya kita simak bersama. Memang berat, negara kita hampir 1,5 abad, 150 tahun didoktrin pemahaman palsu. Sulit untuk membongkar pemahaman yang sudah menjadi darah daging anak bangsa. Betul? Ini perjuangan yang tidak boleh dengan santai-santai, Gus. Betul? Lawan tuh lawan. Memang ayat firman Allah menyatakan, surat At-Taubah ayat 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Memang dalam perjuangan membela kebenaran, membongkar Ba'alawi tidak mudah. Betul? Artinya tidak mungkin dari Sabang sampai Merauke ikut semuanya berperang, karena masih ada muhibin. Betul? Masih ada yang belum paham. Betul? Juga masih belum semangat. Hati-hati. Allah dengan tegas, hal yastawil qaidun wal mujahidun. Apakah sama orang yang duduk manis dengan orang yang berjihad? Apakah sama orang-orang yang duduk manis? Beda dengan Abuya Mahfuron, beda dengan Gus Abbas, beda dengan beliau Kiai Imaduddin. Ini jiwa berjuang melawan kebenaran, jihad. Betul? Nah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Gak mungkin semuanya ikut perang, tapi minimal kita doakan sesepuh-sepuh tokoh kita yang berani maju nyawa taruhannya. Betul? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Tapi minimal sebagian harus ada. Dari Jawa Barat harus ada perwakilan, dari Jawa Tengah harus ada perwakilan, dari Jawa Timur harus ada perwakilan. Betul? Dari Aceh harus ada perwakilan, Kalimantan harus ada perwakilan, NTB, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, NTT, Papua, pokoknya Sabang sampai Merauke, ini harus ada taifah, sebagian kecil delegasi yang wajib membahas, membongkar kebenaran nasab. Masyaallah Muhammad. Hasilnya nanti kenikmatan bersama buat anak bangsa.
Ini memangnya butuh ilmiah, butuh yang ahli, butuh yang spesialis. Jangan salah paham, jangan sampai salah doktrin kepada mereka-mereka yang tersinggung. Karena para habaib dan ba'alwi yang sudah menikmati dengan tipu dayanya, betul? Di Nusantara kayak raja, di Nusantara tidak kerja, sakunya penuh, betul? Pantas kalau ada membongkar kebenaran, mereka tidak sadar tapi masih ales saling menghujat. Yang goblok Muhyiddin masih membela dengan mati-matian, betul? Kita doakan selalu, bukan benci para Muhyiddin, mudah-mudahan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Tetap kembali hubbul waton minal iman. Jadi tiga tokoh ini adalah figur-figur yang berani membongkar kepalsuan nasab ba'alwi. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, dimudahkan segala-galanya, diberi uang banyak, amin, untuk membela kepalsuan kebohongan nasab ba'alwi. Bahaya kalau kita menyikapi ini, berat. Ingat, ini ulama Nusantara muda. Di tubuh NU sendiri sudah abu-abu, betul? Bawah sampai atas, dari tengah, semuanya ada mereka. Bingung, bukan salah NU kita, tapi karena sudah berabu-abu, pusing dan pusing untuk melangkah, betul? Tapi catatan, langkah-langkah sesepuh kita ini harus dibela, didukung bersama, karena untuk menjaga marwah negara kita, betul? Anak bangsa tidak boleh diinjak. Bangsa kita punya harga diri, wajib kita menjaga. Tidak bisa menjaga kecuali orang-orang yang jiwanya pahlawan, jiwanya yang patriot, betul? Masyaallah Muhammad, tepuk tangan buat toh kita, Abuya Mama Huron, Tengku Kori, Gus Abbas, Kiai Imat adalah pahlawan-pahlawan yang harus kita doakan selalu. Hasilnya untuk kita bersama. Bahaya. Ada satu catatan, mohon maaf. Kalau kemarin Pak Mujib berulang-ulang ada deretan habaib, habib yang jujur, siap dites DNA, betul? Termasuk Najwa Shihab, betul? Jangankan Quraisy, Arab aja tidak masuk, betul? 3,4 Arab, artinya tidak masuk Arab, apalagi keluarga Nabi. Catat, ini contoh Najwa Shihab golongan klan Ba'alawi tapi jujur, betul?